Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Terima kasih ya udah mampir lagi di channel aku. Oh iya, kalian jangan lupa kirim cerita-cerita di email aku ya guys. Soalnya aku lagi kekurangan cerita banget. Siapa yang punya cerita horor, langsung aja kirim cerita kalian di email aku guys. Terima kasih. Oh ya, sekarang aku mau bawain cerita. Ini judulnya Tangan Siapa. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share cerita kalian. Oh ya, kalau kalian nemu-nemu gitu boleh juga deh ditulis di kolom komentar juga nggak apa-apa kok. Ini tahun 1998. Ini POV-nya aku jadi pertama. POV pertama guys. Ayahku tahun 1998. Ayahku membeli sebuah rumah di pinggir jalan raya yang sangat ramai di Bandung. Meski rumah itu berada di tengah kota, suasananya justru seperti di kampung. Sunyi, tenang, dan dikelilingi pepohonan. Halaman belakang cukup luas, dan ada jalan setapak kecil yang katanya dulu bekas jalur kereta tua zaman Belanda. Kalian udah nemu vibe-nya belum guys? Aku duduk di bangku SMP kelas 2 saat itu. Memiliki dua sahabat karib, Lingga dan Rega, yang nyaris setiap hari main ke rumah. Rumahku memang sudah jadi basecamp kami. Tempat main, belajar, bahkan tempat menginap kalau sedang liburan seperti saat itu. Waktu itu, ayahku sedang ada urusan ke Cianjur dan aku minta Lingga dan Rega untuk menginap beberapa hari. Hari-hari terasa menyenangkan. Siang kami habiskan di luar, malamnya main PS1, nonton film DVD. Masih bajakan nih guys, yang beli di toko pinggir jalan itu loh. Atau makan mie goreng buatan sendiri yang keasinan, tapi tetap kami habiskan sambil tertawa. Pada malam ketiga, setelah seharian kami bersih-bersih rumah, sampai capek, menyapu, mengepel, bahkan mencuci pakaian pakai tangan, aku merasa sangat lelah. Selepas makan malam, aku langsung pamit untuk tidur duluan. Lingga dan Rega masih ingin main kartu. Seperti biasa, Lingga tidur di ranjang atas, aku di bawah, dan Rega di lantai pakai paha kasur lipat. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena ada sesuatu yang menyentuh mukaku. Sebuah tangan, dingin dan pucat. Refleks aku pikir itu tangan Rega. Dia memang suka usil kalau tidur. Suka mepet-mepet gitu guys kalau tidur, dan kadang gak sadar kalau tangannya nyelonong ke tempat tidurku. "Gak, yang bener tidurnya," kataku. Malas membuka mata, aku dorong tangannya dan kembali tidur membelakangi tepi ranjang. Belum lama kemudian, aku merasakan lagi tangan yang sama, kali ini menyentuh bagian belakang kepalaku. "Rega," desisku, lebih kesal. Tapi aku terlalu capek untuk benar-benar marah. Aku hanya menggeser badan dan menarik selimut sampai ke kepala. Beberapa menit kemudian, cubitannya datang di telinga kananku. Sakit, tegas. Aku duduk dan berteriak, "Rega!" Suasana kamar gelap. Tak ada suara.
hanya dengungan kipas angin di pojokan yang berputar pelan. Setelah mengomel sebentar, aku kembali tertidur. Kali ini dengan bantal menutupi kepala dan selimut sampai leher. Halo guys, maaf tadi anakku bangun guys. Kita lanjutin ceritanya lagi ya. Pagi harinya, aku bangun lebih pagi seperti biasa. Tapi anehnya, kamar sudah rapi. Kasur lipat Rega sudah disimpan. Tak ada satupun tanda-tanda dia tidur di lantai semalam. Lingga juga tak terlihat, bahkan ranjang atas kosong. Awalnya aku berpikir mereka mungkin sedang di dapur atau halaman belakang. Tapi setelah ku periksa seluruh rumah, kosong. Hening, tak ada satupun mereka. Aku mulai merasa aneh. Biasanya aku yang paling akhir bangun. Mereka berdua pun gak pernah sepagi itu keluar rumah. Lalu aku lihat secari kertas di meja makan, tulisan tangan Rega. Ki, tadi malam udah Isya papanya Lingga nelpon. Mereka mau ke Sumedang. Lingga dijemput. Jadi aku sekalian pulang aja daripada bengong sendirian. Kunci depan dibawa keset. Aku simpan kunci pintu belakang di atas TV. Besok aku kesini lagi, oke? Rega. Aku membaca ulang catatan itu beberapa kali. Lalu pandanganku tertuju pada satu hal yang membuat tubuhku merinding. Jam dinding. Saat Rega dan Lingga katanya dijemput, itu berarti sebelum aku tidur. Tapi kalau mereka sudah pulang sejak malam tadi, lalu tangan siapa yang menyentuh wajah dan mencubit telingaku tengah malam? Wow. Siapa guys? Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa atau pernah merasa disentuh sesuatu yang seharusnya nggak ada di sana, tulis di kolom komentar ya guys, karena mungkin kamu nggak sendirian. Jangan lupa like video ini, share ke temanmu yang penakut, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya kalau kamu masih berani menonton. Tapi